statistik PSS di kandang lawan ini justru lebih mentereng dibanding saat bermain di kandang sendiri. Ada satu momen saat pemain Dewa United ini bisa lepas. PSS ini dipuji oleh beberapa tim lain yang ada di Liga Indonesia dengan skuad pemain yang kualitasnya juga tidak bagus, luar biasa bagus sekali juga tidak, jelek juga tidak, ya biasa rata-rata, tapi mereka mampu bermain dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam. Ale, ketemu lagi dengan saya. Kita akan coba membahas dan menganalisis tentang pertandingan terakhir PSS Sleman. Di pertandingan terakhir kemarin PSS ini bertandang ke markasnya Dewa United. Dewa United ini tim promosi musim lalu ya, yang akhirnya sekarang jadi satu kasta dengan PSS Sleman. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari pertandingan kemarin. Hasilnya, skornya sih tanpa gol, 0-0. Sekali lagi PSS ini tampil apik, dalam artian bisa mengambil poin di kandang lawan ya. Ini cukup menarik karena dari statistik PSS sendiri kita melihat bahwa dari beberapa pertandingan yang sudah dilakoni oleh PSS ini itu tidak pernah kehilangan poin di kandang lawan gitu kan. Justru di kandang sendiri yang 3 kali gagal mendulang angka ini. Ini menjadi hal yang cukup unik. Jadi ada beberapa hal sih yang mungkin yang akan kita coba lihat. Kenapa sih tim ini bermasalah di pertandingan kandang? Tapi itu nanti kita coba kembali lagi ke pertandingan antara saat menghadapi Dewa United di kandangnya Dewa. Jadi PSS kemarin berangkat ke Tangerang itu, ke markasnya Dewa ini juga tidak dengan full tim ya. Kalau nggak salah ada 9 pemain yang harus menepi, mayoritas karena cedera dan beberapa karena akumulasi kartu. Tidak ada nama Todd Ferry, Boas dan lain-lain yang membuat permainan PSS ini memang agak sedikit bermasalah gitu. Nah, meskipun begitu, hasil menarik, hasil positif juga tetap diraih oleh PSS. Hanya saja dalam prosesnya saat mengambil 1 poin ini juga tidak dilalui dengan mudah ya. Nyaris di 2 game, maksudnya di 2 kali 45 menit, PSS ini terus ditekan oleh Dewa United. Nah, beruntung PSS ini tidak terkena hukuman penalti ya. Ada satu momen saat pemain Dewa United ini bisa lepas dan masuk ke dalam kotak penalti, kemudian disliding oleh pemain PSS. Nah, beruntungnya kondisi lapangan waktu itu agak sedikit tergenang. Mungkin ini yang menghalangi pandangan dari wasit, dan juga percikan air ini kan juga sedikit menutup apakah bola ini kena kaki ataukah bola ini kena apakah kaki pemain PSS ini kena bola ataupun justru malah kena kaki. Ini yang menarik, tapi yang jelas wasit tidak memberikan hukuman penalti dan pemain-pemain Dewa terlihat kecewa dengan keputusan wasit. Tapi ya itulah, dan di tayangan ulang pun juga tidak begitu jelas kejadiannya, karena saat itu lapangan memang tergenang air dan pertandingan berjalan berat. Hanya saja PSS ini punya mentality yang cukup bagus kalau saya lihat saat bertanding di kandang lawan. Jadi sebelum pertandingan, Nelmeiser, pelatihnya Dewa ini juga mencermati betul statistik unik yang dimiliki oleh PSS Sleman. Bahkan Nelmeiser itu bilang bahwa statistik PSS di kandang lawan ini justru lebih mentereng
dibanding saat bermain di kandang sendiri. Nah, Seto sendiri juga mengamini itu, cuma dia tidak 100% sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Neil Maizar. Dia hanya bilang bahwa hasil di laga kandang ini menjadi tren positif sebenarnya bagi PSS yang tampilannya memang masih belum stabil sampai saat ini. Jadi dalam pertandingan kemarin terlihat betul di awal pertandingan skema dan susunan pemain yang diturunkan ini agak sedikit berbeda. Kalau skemanya masih sama 4-3-3. Kalau yang saya maksud yang berbeda di sini adalah susunan pemainnya, Susunan pemainnya ini agak sedikit berbeda karena memang ada beberapa pemain yang tidak turun, tapi mayoritas pemain-pemain yang diturunkan ini juga sering masuk dalam line up. Yang menarik di depan ini, Seto juga masih sedikit ragu-ragu ya untuk menurunkan Cagas gitu kan. Mungkin karena Cagas ini belum tampil maksimal dan di lini depan PSS ini juga kehilangan beberapa pemain, akhirnya dia dipaksakan jadi starter gitu kan. Hasilnya pun tidak maksimal. Cagas itu cuma 1 kali bikin peluang kalau nggak salah. Ada 1 shot on target yang dilepaskan oleh Cagas di babak pertama kalau nggak salah. Nah ini pun juga nggak menghasilkan gol. Nah ini yang kemudian menjadi PR sendiri bagi PSS terhadap lini depannya. Ada 1 peluang sebenarnya yang cukup bagus dari Miftahul Hamdi. Sayang eksekusinya ini agak lemah dan sedikit melebar. Yang menarik justru peluangnya Dewa United ya. Dewa United ini beberapa kali peluang yang nyaris gol ini didapat mereka, tapi ya lagi-lagi nyaris gol. Ya lebih beruntung PSS kemarin karena beberapa tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Dewa United ini juga bukan karena PSS tampil lebih bagus. Saya pikir nggak begitu kan, karena dari beberapa kali serangan, terutama dari serangan-serangan balik, saya masih melihat di sini cara bertahannya defender PSS ini masih sedikit gagap ya saat memutuskan untuk menerapkan zona marking ataupun man-to-man marking saat menghadapi serangan-serangan dari Dewa United. Jadi beberapa kali pemain-pemain Dewa ini malah terlihat bebas di kotak penalti. Nah ini berbahaya sekali. Padahal dalam jumlah pemain PSS ini lebih unggul. Nah ini yang harus dilihat juga bahwa disinilah saatnya pemain belakang itu harus bisa memutuskan dengan cepat. Kalau mereka memang unggul jumlah pemain dibandingkan dengan penyerang lawan, misalnya 3 banding 1 atau 3 banding 2, 3 pemain defender PSS dan 2 pemain lawan, mungkin 2 pemain lawan ini harus di marking ya, harus marking ketat, sementara yang satu menjaga zona gitu. Nah kemarin saya lihat dari beberapa tekanan-tekanan yang dilakukan Dewa, pemain-pemain PSS ini masih melepaskan begitu saja beberapa pemain-pemain Dewa yang ada di kotak penalti. Nah ini berbahaya karena apa? Jarak antara gawang dengan pemain-pemain Dewa ini cukup dekat. Akhirnya kalau misalnya nanti ada kesalahan sedikit ataupun ada scrimmage, ini akan menjadi bumerang bagi PSS, akan menimbulkan kesulitan sendiri. Karena otomatis dengan longgarnya penjagaan terhadap pemain yang sebenarnya jumlahnya lebih sedikit, itu justru tidak menguntungkan. Dalam artian kalau pemain lawan ini bisa dengan mudah mencari ruang untuk membidik sudut gawang gitu. Nah ini kan yang lebih berbahaya sebenarnya. Saya lihat kemarin dari beberapa serangan terutama yang dilakukan oleh striker asingnya Dewa United, Karim siapa saya lupa namanya. Terus kemudian 1 pemain tengah ini juga ada pemain tengah Dewa yang cukup bagus, pemain asing juga yang ternyata beberapa kali bisa lewat
dari cadangan pemain-pemain tengah dari PSS, kemudian dia mencoba masuk ke dalam kotak penalti, dan di dalam kotak penalti ini ada beberapa pemain Dewa yang bermain berdiri bebas, tidak dimarking sama sekali. Padahal jumlah pemain-pemain PSS di kotak penalti jauh lebih banyak. Nah, ini mungkin yang nanti apa ya namanya, dari sisi teknikal, dari sisi taktikal mungkin yang harus dibenahi dari PSS Sleman. Nah, untung kemarin hasilnya juga cukup positif, dalam artian sekali lagi di laga tandang PSS ini tampil bagus ya. Nah, yang kita akan coba kenapa sih di laga tandang kok pemain-pemain PSS ini tampil bagus. Seto itu mengungkapkan bahwasanya secara mentalitas pemain-pemainnya ini justru lebih lepas kalau bermain di luar kandang. Ya mungkin karena mayoritas pemain banyak yang pemain-pemain muda. Itu yang kedua, mentalitas pemain ini belum siap menghadapi tekanan supporter yang sebenarnya bukan tekanan sih sebenarnya, tapi mereka itu terbebani dengan ekspektasi supporter yang harus menang di kandang sendiri. Padahal yang terjadi di Sleman ini kan nggak begitu tinggi ya pressure-nya terhadap tim dari supporter. Nah, ini mungkin yang bisa membenahi ini salah satunya dari pihak manajemen. Ya, seperti apa ini manajemen untuk mengatasi ini? Yang jelas manajemen harus bertindak, harus menaikkan lagi mental bertanding pemain, terutama di di pertandingan kandang. Dan kalau perlu mungkin ada ada pertemuan antara supporter dengan pemain biar lebih akrab, maksudnya di luar lapangan ya, maksudnya di luar lapangan atau ada sarasean, nggak usah sarasean terlalu formal ya, mungkin jumpa fans, jumpa penggemar gitu kan, kemudian di situ kemudian PSS di rumah PSS atau mengadakan pertemuan dengan supporter dan seluruh pemain gitu kan, sehingga pemain itu kenal secara pribadi dengan supporter-supporter, terutama pentolan-pentolan dari supporter di Sleman ini, sehingga mereka sadar, mereka tahu apa sih yang sebenarnya diharapkan dari supporter gitu kan. Dan kalau mereka misalnya nanti pun mereka nanti mendapat tekanan, itu tekanannya yang seperti apa sih yang diharapkan dari supporter. Kalau orang dulu bilang tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kadang kan biasanya pemain ini agak sedikit takut ya kalau ketemu dengan supporter sendiri gitu kan. Nah, ini mungkin agak lebih dicairkan lah suasananya lah. Nah, seperti itu lah. Ini sisi non teknis. Nah, sisi yang lain, kalau dulu saya sering mengamati beberapa tim untuk menaikkan, kalau mau instan ya dinaikkan bonusnya. Nah, ini tapi ini cuma saran yang dalam tanda kutip agak bercanda ya. Tapi kalau memang itu harus dilakukan ya naikkan aja, coba kasih bonus yang lebih tinggi, ya kan? Bonus pertandingan kandang samakan dengan bonus kemenangan di tandang. Mungkin ini ada efeknya gitu kan. Tapi ya segala macam cara harus dilakukan lah untuk menaikkan moral petani. Tapi yang jelas kalau dari kata-kata Seto, pelatihnya PSS, bahwa pemainnya ini lebih lepas bermain di tandang. Ini artinya apa? Kalau di hadapan supporternya sendiri, mereka ada beban gitu kan. Mereka takut membuat sebuah kesalahan. Nah, ini kan perlu ada ada suasana yang lebih cair antara supporter dengan pemain. Saya pikir supporter juga nanti senang bisa ketemu dengan pemain juga bisa mengenal secara individu dengan supporter, sehingga terjalin sebuah komunikasi. Ya komunikasinya nggak perlu intens-intens lah, yang penting supporter itu ketemu dengan pemain klub yang didukungnya itu sudah sangat senang sekali. Ya bikinlah acara seperti itu, sehingga nanti pemain itu tahu bahwa kalaupun mereka nanti salah di lapangan, itu tidak akan mendapat hujatan atau bulian dari supporter gitu kan. Karena saya pikir BCS ataupun Slemania ini sekarang ini sangat-sangat dewasa ya
dalam melihat ataupun mendukung dari PSS Sleman. 3 kali pertandingan kandang mereka kalah, tapi juga mereka tetap kalem, kemudian mereka tetap percaya pada tim, percaya pada Seto, percaya pada manajemen. Ini sebuah hal yang menarik gitu. Dan ini sebuah sebuah kecintaan yang saya pikir kecintaan yang luar biasa dari supporter. Nah, maka kalau misalnya pemain kemudian dipertemukan langsung dengan supporter, saya pikir juga nggak ada jeleknya. Yang jelas harus ada langkah-langkah dari manajemen untuk menaikkan mental bermain dari PSS Sleman. Kalau dari sisi permainan, saya pikir dari kerangka tim, kemudian dari karakter bermain, PSS ini dipuji oleh beberapa tim lain yang ada di Liga Indonesia dengan skuad pemain yang boleh dikatakan rata-rata air, maksudnya tidak ada pemain bintang, kemudian juga pemainnya juga kualitasnya juga tidak bagus, luar biasa bagus sekali juga tidak, jelek juga tidak, ya biasa rata-rata, tapi mereka mampu bermain dengan bagus, mengalirkan bola dengan bagus dan punya karakter yang kuat sebenarnya. Ini sebenarnya sudah terjadi. Bahkan Seto saat ditanya oleh wartawan Radar Jogja, saya kan juga sempat ngobrol dengan wartawan Radar Jogja. Saya nggak nanya langsung Seto, tapi saya tanya ke wartawannya. Wartawan saya itu pernah bilang bahwa Seto juga bingung kenapa gitu kan. Padahal semuanya sudah berjalan dengan bagus, mulai dari build up dari bawah ke depan, kok yang nggak bisa bikin gol gitu kan. Nah ini kan berarti ada masalah di mentalitas pemain saat bermain di laga kandang. Nah ini yang harus dibenahi. Mumpung pertandingan ini, mumpung kompetisi ini masih pendek ya, waktunya masih panjang dalam artian, masih panjang. Jadi pertandingannya masih sedikit dan kita masih punya waktu yang cukup panjang untuk membenahi tim. Ya itulah saat membangun sebuah tim sepak bola ini kan nggak hanya dari sisi teknik, dari sisi kualitas pemain, tapi dari sisi finansial pemain, tapi juga dari hal-hal non teknis lainnya. Non teknis sekarang ini bukan kayak non teknis zaman saya jadi wartawan dulu ya, nggak usah dibahas aja. Yang non teknis zaman saya itu nggak enak lah saya bahasnya nanti. Tapi mungkin teman-teman yang seangkatan dengan saya tahulah non teknis zaman dulu di sepak bola Indonesia seperti apa. Silahkan ditebak sendiri. Non teknisnya sekarang ini lebih kepada mentality pemain sebenarnya. Bagaimana menaikkan mental bertanding. Kalau saya pikir sekarang pun di internal manajemen juga tidak ada kabar-kabar yang cukup mengejutkan, juga tidak ada. Manajemen juga adem ayem. Maksudnya dalam artian adem ayem itu tidak ada konflik, tidak ada friksi-friksi. Di timnya juga berjalan smooth. Artinya apa? Berarti ini ada hal yang memang masih kurang dalam sisi psikologis itu. Psikologis ini yang harus dinaikkan, atau mentality pemain saat bermain di laga kandang yang harus dimainkan. Terus kemarin yang terakhir Seto juga menyoroti keberadaan dari beberapa pemain asing ya, terutama 2 pemain asing. Yang pertama di posisi striker, yang kedua mungkin di posisi gelandang bertahan. Menurut dia ini 2 pemain ini belum bisa memenuhi ekspektasi dia gitu, sebagai seorang pelatih. Saya pikir ini wajar. Dari beberapa pertandingan memang yang hanya bermain bagus itu kan si Ze Valente sama Talisson Duarte yang di sisi back dan playmaker. Sementara di striker si Cagas dan kemudian si Jihad Ayub di gelandang bertahan ini juga belum cukup bagus ya. Nah, kemungkinan besar di putaran kedua nanti ini akan ada perubahan lagi dari sisi pemain asing. Kalau saya pikir ini sih ya wajar gitu kan. Wajar dalam artian mayoritas tim-tim Liga Indonesia melakukan itu. Jadi kalau di putaran pertama pemain asingnya nggak bagus ya langsung dicoret, diganti gitu kan. Nah ini yang menjadi tradisi di sepak bola Indonesia dari dulu kan seperti itu. Ya memang agak unik sih dalam merekrut pemain asing ini, juga agak sedikit unik di Liga Indonesia. Kalau dulu pemain asing ini saat mau direkrut ada yang mayoritas disuruh seleksi dulu. Seleksi kemudian dilihat dari
kemampuan berapa kali mereka ikut seleksi, kemudian baru direkomendasikan oleh pelatih. Nah, tapi yang belakangan ini agak sedikit beda. Manajemen dapat penawaran atau sebaliknya manajemen meminta penawaran dari agen untuk mencarikan pemain asing, kemudian agen mengirimkan CV atau video. Kalau sudah dirasa sudah bagus, lebih bagus videonya, dari sisi video aja dan dari sisi CV juga sudah oke, kemudian mereka datang ke Indonesia dan langsung kontrak. Biasanya sih mereka kontraknya nggak panjang-panjang, cuma 1 musim atau setengah musim terus, kecuali pemain yang pernah bermain di Liga Indonesia ataupun pemain-pemain yang memang punya CV yang dalam artian yang lebih lah dibanding pemain-pemain asing yang ada di Indonesia sebelumnya. Ya, ini memang agak sedikit unik kalau dalam sepak bola Indonesia. Jadi mungkin supporter, penggemar sepak bola Indonesia juga cukup maklum dengan ini. Makanya kalau ada pemain asing yang tidak bagus di putaran pertama, cepat-cepat pasti akan diganti di putaran kedua. Kalau bagi pemain ataupun bagi agen sih ini nggak masalah, saya pikir, karena mereka sudah mendapatkan uang muka lah dari kontrak itu, kan sudah dikasihkan oleh manajemen itu. Nah, yang bermasalah kan pasti juga di manajemen gitu. Semakin banyak keluar masuk pemain asing ini juga akan menguras dana yang cukup besar juga. Nah, ini yang mungkin nggak bisa dihindari juga ini di Liga Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya bahas untuk pertandingan saat menghadapi Dewa United kemarin. Yang jelas kalau saya simpulkan dari beberapa fakta yang ada di pertandingan kemarin dan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, mentalitas di kandang pemain-pemain PSS ini perlu ditingkatkan. Jadi kalau masalah skill, teknik, stamina, saya pikir tidak begitu tidak begitu bermasalah. Juga karakter bermain, kemudian gaya permainan ini juga tidak begitu bermasalah. Malah saya agak sedikit impress dengan cara bermainnya PSS Sleman yang tidak mengandalkan individual tapi lebih ke kolektivitas. Hanya mentalitas bertanding di kandang sendiri nih yang harus ditingkatkan lagi. Nah, ini fungsi manajemen inilah yang harus bergerak nih. Kalau saya pikir pelatih juga memberikan rekomendasi ke manajemen, dan dari manajemen nanti pasti akan harus ada langkah-langkah untuk menaikkan moral bertanding dari pemain-pemain itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di review atau preview selanjutnya. Yang jelas jangan patah semangat. Kita tetap harus mendoakan PSS Sleman ini agar lebih bagus ke depannya. Apapun PSS Sleman ini jadi salah satu tim kebanggaan kita semua yang ada di DIY ini. Jadi kita harus support apapun yang terjadi di tim ini. Kalau tim ini bermain jelek pun saya juga ikut sedih. Tapi juga ya itulah sepak bola. Jadi sedihnya nggak usah terlalu berpanjang-panjang kalau kalah. Yang penting kita berpikir positif bahwa masih ada pertandingan berikutnya yang harus dimainkan, dan kita berharap pertandingan ini juga akan menghasilkan hasil yang positif juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali.